Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat, salam Pancasila. Saya Nisma Adam, SPD MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Melalui kesempatan ini kami ingin membagikan praktik baik sebagai GTK transformatif dengan konten karya program kepemimpinan yang berjudul Kepemimpinan Transformatif Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia sebelum 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Di lingkungan sekolah kami mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam sistem. Meskipun mungkin siswa cerdas secara kognitif, tetapi mereka menunjukkan krisis karakter yang terselubung ditandai dengan kurangnya karakter berkesadaran yang holistik. Krisis ini termanifestasikan dalam ketidakkemampuan mengelola stres secara akademik, perilaku bullying ringan, minimnya kesadaran menjaga lingkungan. Berdasarkan situasi tersebut, saya meluncurkan inisiatif mandiri untuk mengembangkan potensi penuh siswa secara seimbang jiwa, raga, dan pikiran. Kebijakan pertama adalah program sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat lingkungan yang diterapkan rutin bergiliran di setiap Jumat pagi dengan mencakup 4 pilar. Yang pertama adalah sehat lingkungan, sehat jasmani, sehat lingkungan, dan sehat gizi. Serta jalan sehat 6.000 langkah setiap bulan secara berkala dilaksanakan. Selain fokus pada karakter, saya meyakini bahwa karakter hebat harus didukung dengan pola pikir yang inovatif. Melalui wadah itu, dengan membentuk karya ilmiah remaja, di mana siswa bisa melakukan riset-riset sederhana sebagai peneliti muda dalam skala muatan lokal yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Karya ilmiah ini dirancang untuk menerapkan pemecahan masalah secara riset dan sistematis, di mana ini merupakan salah satu gemar belajar dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan membangun 2 pilar karakter dan kognitif, kami secara strategis telah mempersiapkan generasi unggul. Bahkan sebelum ada kerangka 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ditetapkan secara nasional. Meskipun visi dan program kami terkesan kuat, implementasi kebijakan ini tidak luput dari tantangan, terutama karena merupakan inisiatif mandiri dari sekolah. Selain itu, mengkoordinir kegiatan holistik seperti kegiatan gizi bersama, kegiatan rutin, senam, atau kerja bakti memerlukan koordinasi yang logistik dan anggaran yang rumit. Misalnya, dalam memastikan semua murid membawa bekal bergizi dan ketersediaan peralatan kebersihan. Di sini murid terjadi masalah kohesi sosial, di mana tidak semua murid antusias dan ada kelompok yang resisten terhadap kegiatan rohani dan kelompok yang malas saat berkegiatan fisik. Tantangan juga datang dari aspek eksternal dan kerangka acuan karena saat itu belum ada payung hukum nasional seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini tidak memiliki kerangka dan prosedur yang jelas. Hal ini membuat penguatan inisiasi kebijakan menjadi lebih sulit dihadapkan, di mana pengawasan atau pihak dinas pendidikan daerah yang cenderung berfokus pada kurikulum yang baku.
Terakhir, terdapat tantangan khusus dalam penerapan kebijakan ini, di mana mengintegrasi 4 pilar utama, yaitu rohani, jasmani, gizi, dan lingkungan. Secara bergantian dalam 1 bulan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Nah, untuk mengatasi resistensi internal dan kurangnya payung hukum, aksi pertama yang saya lakukan adalah aksi komunikasi yang menegaskan bahwa program ini adalah investasi kunci keberhasilan bagi karakter murid yang menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Kemudian kami melaksanakan aksi pengelolaan program yang secara holistik. Ini mewujudkan melalui penyusunan jadwal siklus rutin setiap Jumat yang bergantian setiap minggu antara sehat rohani, kajiannya, sehat jasmani, kebugarannya, sehat bergizi, edukasi pola makan sehat. Ditambah lagi dengan 6.000 langkah setiap bulan dilaksanakan. Kami juga memastikan integrasi ke kurikulum dan mengadakan aksi penguatan di lapangan, seperti bekerja sama dengan praktisi kesehatan dan menetapkan rute aman bagi guru pendamping untuk kegiatan fisik. Aksi strategis ini dari kedua adalah inovasi melalui karya ilmiah remaja. Kebijakan ini secara tidak langsung merupakan tindak lanjut dan filosofi gemar belajar. Kami membentuk struktur pembinaan internal dengan tim pembimbing khusus dari guru sains dan bahasa Inggris. Untuk memastikan kelanjutannya, saya mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung penuh partisipasi di kompetisi. Implementasi kebijakan mandiri ini membuahkan fakta yang luar biasa, di mana yang tervalidasi oleh kebijakan nasional. Secara karakter, fokus murid meningkatkan setelah sesi sehat rohani dan kebiasaan sehat terbentuk berkat program Jumat. Puncaknya, tim KIR Karya Ilmiah Remaja berhasil meraih medali emas internasional, membuktikan bahwa gemar belajar memformalkan pilar-pilar yang sudah lebih dulu kami terapkan menjadi validasi yang terkuat bahwa kami telah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebelum 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari pengalaman itu, kami menemukan bahwa keberanian untuk berinovasi dan mengambil inisiatif awal adalah kunci. Menjadi pembelajaran penting bahwa pembiasaan secara holistik, roh raga, dan gizi lingkungan memiliki daya ungkit karakter yang sangat besar, dan perilaku gemar belajar harus diaktifkan melalui proyek otentik dan kompetisi yang bermakna, bukan sekedar ceramah di ruang kelas, tetapi ke depannya program dengan 7 butir kebiasaan anak Indonesia hebat serta mendokumentasikan dan menyebarkan praktik baik ini sebagai model bagi sekolah kami. Kedepannya kami akan fokus pada sinkronisasi dan peningkatan program dengan 7 butir kebiasaan anak Indonesia hebat, serta mendokumentasikan dan menyebarkan praktik baik ini sebagai model bagi sekolah kami dan untuk sekolah lain.